Bab tafsir tafsir kalimat tauhid. Wa syahadati an la ilaha illallah. Dan juga tafsir dari syahadat la ilaha illallah. Yakni pada bab ini kita akan mengkaji makna kalimat tahlil, kalimat yang sangat mulia ini, yaitu kalimat la ilaha illallah. Suatu kalimat yang apabila diucapkan oleh seorang hamba, maka dia menjadi seorang muslim. Haruma damuhu wa maluhu. Maka dia akan menjadi orang yang wajib dijaga hartanya dan juga darahnya. Kalimat tauhid juga merupakan kalimat yang bisa menyelamatkan seorang dari neraka dan mengantarkan seorang menuju surga. Demikian pula kalimat tauhid merupakan kalimat yang hendaknya diucapkan setiap hamba ketika dia meninggalkan dunia ini. Ketika sakaratul maut, setiap orang hendaknya ditalkin, dituntun oleh kerabatnya untuk mengucapkan kalimat yang mulia ini. La ilaha illallah. Baik, kita terjemahkan dulu secara harfiah dalam bahasa Indonesia. Terjemahan dari la ilaha illallah atau makna la ilaha illallah, maknanya adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Kalau bahasa Indonesianya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Azza wa Jalla. Inilah makna dari kalimat la ilaha illallah. La artinya peniadaan. La nafi di sini artinya meniadakan segala sesembahan, tidak ada sesembahan-sesembahan, Tuhan-Tuhan illallah. Di situ ada khobar yang mahdzuf, khobar yang dibuang atau yang tersembunyi, yaitu pada kalimat yang berhak. Kita tulis dengan huruf besar di sini, yang berhak. Ini adalah khobar yang mahdzuf ya, dari bahasa Arab sesuai dengan kaidahnya. Di situ adalah nafiyah, kemudian juga ada isim la, yaitu kalimat ilaha, dan isim la membutuhkan khobar, dan khobarnya adalah hakun. La ilaha hakun. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ini adalah makna yang benar dalam menerjemahkan kalimat la ilaha illallah. Jadi bukanlah hanya sebatas tidak ada Tuhan selain Allah. Ini merupakan terjemahan yang kurang lengkap dan juga tidak sesuai dengan realita. Pertama tadi dia kurang lengkap karena khobarnya tidak diikut sertakan khobar yang tersembunyi tadi, yaitu kalimat yang berhak. Kemudian yang kedua adalah tidak sesuai dengan realita. Karena realitanya banyak sesembahan-sesembahan lain selain Allah Azza wa Jalla. Banyak benda-benda yang disembah, baik itu berhala, baik itu batu, baik itu kuburan, ya, baik itu benda-benda langit seperti matahari, bulan, ataupun bintang-bintang. Banyak di antara manusia yang menyembah selain Allah Azza wa Jalla. Dan itu juga disebut Tuhan dalam bahasa. Ya, secara bahasa itu juga disebut Tuhan. Namun Tuhan yang batil. Selain Allah adalah Tuhan-Tuhan yang batil. Makanya Tuhan yang benar, yang berhak untuk disembah adalah hanya Allah Azza wa Jalla saja. Baik.
Itulah makna terjemahan yang benar dalam menerjemahkan la ilaha illallah. Kemudian di sini lamma sabaqal kalamu 'ala tauhid. Setelah kita melalui pembahasan-pembahasan pada bab-bab sebelumnya tentang tauhid. Ka'anna nafsa ishra'abbat ila bayani hadha. Maka seakan-akan jiwa kita ingin mengetahui lebih lanjut tentang makna dari kalimat tauhid. Alladhi buwiba lahu hadhihi al-abwab. Yang dari kalimat tauhid tersebut ya, muncul bab-bab yang lalu, yaitu bab wujubut tauhid. Ini ada bab satu, ya. Wujubuhu, yaitu wujubut tauhid. Wajibnya mentauhidkan Allah bagi setiap hamba. Dan ini telah kita pelajari pada bab yang pertama. Wa fadluhu, dan keutamaan dari tauhid, yaitu dia bisa menggugurkan dosa, bisa mengampuni dosa-dosa seorang hamba dan menjadi wasilah sebab untuk masuk ke dalam surga. Dan ini telah kita pelajari pada bab yang kedua. Silakan dimurjaah kembali materi-materi yang lama, dibuka kembali file-file yang telah kami kirimkan, dibaca-baca secara mandiri. Kemudian watahqiquhu, dan juga merealisasikan tauhid. Dan ini adalah bab yang ketiga. Telah kita bahas pada bab ketiga, tahqiq tauhid. Siapa saja yang merealisasikan tauhid dengan benar, maka Allah Azza wa Jalla akan memberikannya balasan yang sangat agung, yang sangat besar, yaitu masuk surga tanpa hisab dan azab. Kemudian al-khawfu min diddihi. Pada bab berikutnya, bab keempat, kita juga telah membahas tentang wajibnya waspada, wajibnya berjaga-jaga, wajibnya takut terhadap perbuatan syirik, yang mana syirik merupakan lawan dari tauhid. Kemudian da'watu ilaih. Di bab yang kelima yang barusan pekan lalu kita bahas adalah tentang wajibnya mendakwahkan tauhid bagi orang-orang terutama di sekeliling kita, keluarga kita, suami, istri, anak-anak, orang tua. Wajib kita ajarkan tentang tauhid, pemahaman yang benar dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Fayujabu bihadzal bab. Maka kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan bab ini, bab tentang tafsir dari kalimat la ilaha illallah. Wa huwa tafsirut tauhid, yaitu tafsir dari tauhid. Apakah makna tauhid tersebut? Ya. Maka yang akan dibahas pada bab ini ila nihayatil kitab, dan juga pada semua bab setelah bab ini sampai akhir kitab. Ya. Jadi semua kitab ini membahas tentang tafsir dari tauhid, yaitu berupa hal-hal yang menyempurnakannya dan juga waspada terhadap hal-hal yang bisa menghilangkannya. Dan inilah maksud dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menuliskan satu kitab ini. Sebuah kitab yang sangat agung, yang memiliki banyak sekali faedah, yang semuanya menitik beratkan pada tafsir tauhid, tentang makna dari la ilaha illallah.
Jadi harapannya ketika kita telah menyelesaikan kitab ini, kita memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang makna kalimat la ilaha illallah. Ya, mungkin sebelumnya kita hanya tahu bahwasanya la ilaha illallah maknanya adalah tiada Tuhan selain Allah. Harapannya setelah kita selesai membahas kitab ini hingga selesai khatam, kita memiliki pemahaman yang kuat, pemahaman yang dalam tentang apa itu tauhid, apa itu hal-hal yang bisa menyempurnakan tauhid seorang hamba yang dimintakan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita. Dan juga kita mengetahui hal-hal yang bisa mengurangi kesempurnaan tauhid. Seperti nanti contohnya pada bab ke-7 ya, tentang mengambil sebab atau bertawakal kepada makhluk dan seterusnya, yang merupakan hal-hal yang bisa mengurangi kesempurnaan tauhid. Makanya dalam bab ke-7 dan bab ke seterusnya akan dibahas tentang sesuatu perkataan maupun perbuatan yang bisa mengurangi kesempurnaan tauhid. Dan itu sangat penting untuk kita ketahui ya, supaya kita tidak terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan yang Allah larang tersebut. Allah Azza wa Jalla telah menurunkan kepada kita Al-Quran. Allah Azza wa Jalla telah mengutus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau telah menyampaikan risalah ini dengan sempurna. Dan di antara risalah yang paling agung yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita adalah tauhid. Al-Quran telah dibukukan, kitab-kitab hadis juga telah dibukukan. Para ulama juga telah merumuskan hukum-hukum, telah menuliskan kitab-kitab, maka menjadi mudah bagi kita untuk semakin bisa mempelajari agama Islam ini dengan baik. Dan ini juga merupakan hujah Allah bagi kita. Siapa saja yang tidak mau belajar, tidak mau mengkaji ilmu agama, ya, maka dia tentu saja merupakan orang-orang yang melampaui batas. Orang-orang yang sangat menyepelekan aturan Allah. Allah Azza wa Jalla telah menurunkan Al-Quran. Kitab-kitab hadis telah ditulis, disusun. Ulama telah mensyarah, menjelaskan. Para dai, para ustaz telah menyampaikan. Maka tinggal kewajiban bagi setiap hamba adalah memahaminya, mendengarkan, memahami, dan mengamalkannya. Sehingga tidak ada alasan lagi bagi siapa saja yang tidak mengetahui tentang tauhid atau tidak mengetahui tentang agama Islam. Baik, kita masuk ke dalil pertama yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab ini, yaitu Allah Azza wa Jalla, "Ulaika alladziina yad'una yabtaghuuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah." Yaitu orang-orang yang mereka seru itu, ya. Jadi ini adalah tentang kisahnya orang-orang musyrikin, kaum musyrikin, ulaika alladzina yad'u. Ulaika di sini adalah Tuhan-Tuhan orang musyrik. Alladzina yad'un, kita ambil contoh yang sesuai dengan konteks ini adalah Isa alaihissalam. Isa alaihissalam dijadikan Tuhan oleh orang-orang Nasrani. Ya walaupun Nabi Isa tentu saja tidak ridho terhadap perbuatan tersebut. Karena Nabi Isa merupakan Rasulullah, salah satu dari ulul azmi, ya, yang mendakwahkan tauhid, mengajak umat untuk mentauhidkan Allah. Namun ternyata belakangan ini pengikut-pengikut beliau tidak menjadi orang yang mentauhidkan Allah, bahkan melampaui batas, mengangkat Nabi Isa sebagai Tuhan. Maka di sini ulaika Tuhan-Tuhan yang disembah oleh orang musyrik, baik itu Nabi Isa, kita ambil contohnya, ataupun yang lainnya, seperti wali-wali dari orang-orang soleh yang disembah oleh orang-orang musyrik. Alladzina yad'u,
yang berdoa kepada mereka kaum musyrikin, yang berdoa kepada mereka kaum musyrikin, daun artinya berdoa. Dan siapa yang berdoa di sini yaitu orang musyrik. Jadi di sini orang musyrik berdoa kepada Tuhan-Tuhan mereka. Orang-orang Nasara, Nasrani, Kristen berdoa kepada Nabi Isa. Maka di sini sembahan-sembahan tadi sebenarnya yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Mereka sendiri yabtaghun, mengharapkan ila rabbihimul wasilah, kedekatan kepada Allah Azza wa Jalla. Terjemahannya bisa dilihat di PDF yang telah kami kirimkan. Orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Allah. Masing-masing berharap di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi Nabi Isa sendiri dia beribadah kepada Allah. Dia bersimpuh berdoa kepada Allah, menginginkan supaya dirinya ini menjadi hamba yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Dan dia sekali lagi tidak pernah mengaku menjadi Tuhan. Demikian pula orang-orang soleh yang disembah oleh orang-orang musyrik. Orang-orang soleh tersebut seperti kaum Nabi Nuh, Wad, Yahud, Ya'uq, dan Nasr. Mereka adalah orang soleh yang tidak pernah mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Mereka semuanya sama-sama beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan berlomba-lomba. Berlomba-lomba untuk menjadi hamba Allah yang paling taat. Namun, orang-orang yang datang setelah mereka malah menyembah mereka. Mengangkat mereka menjadi kedudukannya di atas yang seharusnya. Yang seharusnya mereka adalah hamba biasa, manusia biasa. Mereka angkat kedudukannya menjadi Tuhan. Jadi Tuhan. Dan ini tentu saja kesalahannya adalah pada para pengikut yang datang belakangan tersebut. Dan bukan kesalahannya pada Nabi Isa atau pada orang-orang soleh itu. Karena mereka adalah orang soleh yang tidak mungkin mengajak kaumnya untuk menyekutukan Allah SWT. Baik. Baik. Sisa pendalilan ayat dengan ada pada lafaz, ya. Mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan masing-masing, kepada Allah, masing-masing berharap siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah. Maka hakikat tauhid, ya, adalah mengisahkan Allah dalam ibadah hanya menghadap kepadanya. Dan orang-orang yang diagungkan di tengah-tengah manusia dari para nabi, para malaikat, orang-orang soleh, mereka pun juga menghadap kepada Allah, tunduk patuh kepadanya, sangat membutuhkan rahmat Allah. Maka bagaimana mungkin mereka dijadikan sesembahan selain Allah? Bagaimana mungkin mereka diibadahi, dimintakan pertolongan dalam hal-hal yang tidak ada yang mampu kecuali Allah Azza wa Jalla. Maka ayat ini menunjukkan batilnya ibadah yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Kita tulis ayat ini menunjukkan batilnya penyembahan orang-orang musyrik. Mereka mengaku menyembah Tuhan, padahal sebenarnya mereka bukan Tuhan. Bahkan yang mereka sembah itu berlomba-lomba untuk semakin tunduk, semakin merendahkan diri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka siapa saja yang bukan Tuhan, yang merendahkan diri di hadapan Allah, tentu saja dia bukan Tuhan. Tentu saja Nabi Isa bukan Tuhan. Tentu saja para solihin, mereka ini bukan Tuhan. Maka batillah peribadatan orang-orang musyrik tersebut. Mereka tidak berhak menyembah makhluk yang bukan Tuhan.
Baik. Jadi ayat ini sekali lagi menunjukkan batilnya penyembahan orang-orang musyrik. Mereka mengaku menyembah Tuhan, mereka mengaku Nabi Isa ini adalah bagian dari Tuhan, padahal sejatinya tidak demikian. Nabi Isa adalah makhluk. Ya. Nabi Isa juga beribadah, juga sholat, juga bersimpuh di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dan juga batilnya peribadatan orang-orang musyrik di zaman Nabi Nuh. Mereka menyembah Wat, Yaghus, Ya'uq, dan Nasr. Padahal sejatinya mereka juga hamba-hamba Allah yang saleh, yang tunduk kepada Allah. Demikian pula orang-orang kafir Quraisy, yang ada Lata, Uzza, dan Manat. Mereka meyakini bahwasanya mereka adalah Tuhan, ya, bisa mendengarkan doa-doa mereka. Namun sejatinya mereka pun juga adalah makhluk biasa. Jadi agama orang-orang musyrik adalah agama yang batil. Baik, kemudian ayat yang kedua, dalil kedua yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, dalam menafsirkan kalimat tauhid la ilaha illallah adalah firman Allah Azza wa Jalla, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya, qala artinya berkata. Ibrahim berkata kepada bapaknya. Bapaknya namanya Azar. Namanya Azar dalam ayat yang lain. Wa qaumihi, dan juga berbicara kepada kaumnya. Jadi Ibrahim adalah orang yang mendakwahkan dakwah tauhid kepada keluarganya dan juga kepada kaumnya, orang-orang di sekelilingnya. Ibrahim mengatakan kepada mereka, innani bara'un mimma ta'budun. Sesungguhnya aku bara'. Bara' artinya berlepas diri. Sesungguhnya aku berlepas diri mimma ta'budun, dari apa yang kalian sembah. Perlu diketahui mereka kaumnya Nabi Ibrahim menyembah, ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah benda-benda langit. Seperti dalam surat Al-An'am, Nabi Ibrahim mematahkan hujah orang-orang yang menyembah matahari, mematahkan hujah orang yang menyembah bulan, mematahkan hujah orang yang menyembah bintang. Dan juga di antara mereka, di antara kaum Nabi Ibrahim, mereka yang ada yang menyembah berhala. Sebagaimana kisah dibakarnya Nabi Ibrahim, ya, yaitu ketika beliau menghancurkan patung-patung sesembahan kaumnya. Ada Raja Namrud di situ yang memiliki banyak sekali patung. Ada satu yang paling besar. Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung tersebut, ya, di hari raya ketika kaumnya sedang berada di tempat yang lain untuk melakukan suatu ritual keagamaan mereka. Jadi kuilnya kosong. Kuil yang berisi patung-patung tersebut kosong karena semua penyembah berhala itu sedang melakukan ritual di tempat lain. Kemudian Nabi Ibrahim memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menghancur leburkan patung-patung yang kecil. Yang kecil-kecil beliau hancurkan dengan kapak hingga menjadi berkeping-keping. Dan hanya menyisakan patung yang terbesar, kemudian dia kalungkan patung tersebut dengan kapak yang tadi ia gunakan. Sehingga, singkat cerita, Nabi Ibrahim pun diinterogasi oleh Raja Namrud. Diinterogasi oleh kaumnya. Mereka sangat marah sekali. Ada yang menghancurkan batu mereka. Dan satu-satunya yang dicurigai hanyalah Ibrahim. Karena dia sendiri yang berbeda dengan keyakinan mayoritas kaumnya. Ketika Nabi Ibrahim ditanya oleh Raja Namrud, apakah engkau yang menghancurkan patung-patung ini, wahai Ibrahim? Maka Ibrahim mengatakan, qala bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhu in kanu yantiqun. Coba kau tanyakan, wahai Namrud, tanyakanlah saja kepada Tuhanmu yang besar ini. Dia sedang mengalungkan kapak di lehernya, ada kapak di tangannya.
Maka tanyakan saja kepada Tuhanmu tersebut. Seandainya dia memang benar-benar Tuhan, ya pasti dia minimal mengetahui siapa yang menghancurkan. Seandainya dia benar-benar Tuhan, tentu saja dia bisa melindungi dirinya, melindungi anak buah Tuhan-Tuhannya dari serangan kapak tersebut. Tidak bisa hancur, ya, tidak bisa ya, dihancurkan oleh orang dan sebagainya. Maka di sini Ibrahim mematahkan hujah para penyembah berhala. Alasan-alasan mereka dipatahkan oleh Nabi Ibrahim. Kemudian Raja Namrud pun terdiam, bingung. Namun dia dikalahkan oleh gengsinya, dikalahkan oleh emosinya, dikalahkan oleh hawa nafsunya. Dia tidak mau menerima kebenaran yang sudah jelas terang benderang di depan mata. Dia mengedepankan emosinya, kemudian memerintahkan para tentaranya untuk mengumpulkan kayu bakar. Maka dikumpulkanlah kayu bakar dalam jumlah yang sangat banyak dan dikisahkan bahwasanya api yang disulut dari kayu bakar tersebut ya sampai setinggi pohon ya, atau gunung. Kalau zaman dulu gunung itu adalah bukit ya. Di sana gunung-gunungnya tidak setinggi di sini, sampai setinggi bukit ya. Api tersebut menyala dengan sangat besarnya dan Nabi Ibrahim alaihissalam diikat, dibawa ke hadapan Raja Namrud. Ditanyakan sekali lagi, apakah engkau ya begini dan begini, maukah kau kembali ke ajaran ke keyakinan kami ya. Beliau tetap kukuh dengan keyakinannya, yakin kepada janji Allah SWT. Maka kemudian Nabi Ibrahim pun dilemparkan ke dalam api. Beliau dilemparkan ke dalam api. Dan api itu pun di atas izin Allah menjadi api yang dingin, yang hanya membakar tali-tali yang mengikatnya saja. Adapun pakaiannya, adapun kulitnya, maka itu semuanya tidak memberikan dampak kerusakan pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Walaupun demikian, walaupun mereka telah melihat mukjizat yang Allah berikan kepada Ibrahim, ya, namun mereka tetap tidak mau beriman. Raja Namrud tidak mau tunduk terhadap mukjizat tersebut. Kaumnya pun juga tidak mau tunduk. Oke, ini tentu saja merupakan sesuatu yang sangat kurang ajar. Ya. Allah telah memberikan hujah lewat Nabi Ibrahim. Allah telah tampakkan mukjizat kepada Nabi Ibrahim. Namun mereka tetap sombong, tidak mau menerima kebenaran. Maka mereka pun mendapatkan hukuman yang sangat pedih. Nabi Ibrahim berkata kepada mereka, Innani bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya aku bara', yaitu berlepas diri, mimma dari apa-apa yang kalian sembah. Baik itu berhala, baik itu bintang, baik itu rembulan, baik itu matahari. Illa alladhi fatarani. Kecuali kepada yang menciptakanku. Maka aku hanya tunduk kepada zat yang menciptakanku. Fa innahu sayahdin. Karena Allah Azza wa Jalla akan memberikanku petunjuk. Di sini pada kalimat innani bara'u mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Ada nafyu dan isbat ya. Tadi belum kita sampaikan ya, ada rukun. Rukun kalimat tauhid, ya. Rukun kalimat tauhid ada dua. Yang pertama adalah nafyu ya, atau peniadaan, yaitu pada kalimat la ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Kemudian yang kedua adalah isbat atau penetapan. Penetapan ibadah hanya ditunjukkan kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu pada kalimat illallah ya. Peniadaan Tuhan, Tuhan yang batil. Illallah artinya penetapan ibadah
hanya boleh ditujukan kepada Allah. Ya, inilah rukun kalimat tauhid. Nafyu dan isbat. Nafyu artinya peniadaan. Peniadaan Tuhan-Tuhan yang batil. Dan itu pada kalimat la ilaha. La, tidak ada, ilaha, Tuhan-Tuhan. Tuhan-Tuhan yang batil maksudnya. Kemudian yang kedua adalah isbat, yaitu penetapan. Penetapan bahwasanya ibadah hanya boleh ditujukan kepada Allah. Ketundukan, penghambaan diri itu hanya boleh ditujukan kepada Allah. Dan itu pada kalimat illallah. Jadi ini yang perlu kita hafalkan, perlu kita cermati bersama, yaitu rukun kalimat tauhid ada dua, yaitu nafyu dan isbat. Baik, kembali kita ke dalil yang kedua. Wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Pada ayat ini juga ada dua rukun tauhid. Dua rukun kalimat tauhid. Tadi rukun tauhid ada dua, yaitu nafyu, peniadaan, dan yang kedua adalah isbat, penetapan. Nafyu ada pada kata innani bara'u mimma ta'budun. Aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah, ya, selain Allah. Kemudian isbat, penetapan di sini adalah pada kalimat illalladzi fatarani, kecuali yang telah menciptakanku. Aku hanya menyembah zat yang telah menciptakanku. Jadi ini nih, ayat ini juga mengandung kesamaan dengan kalimat la ilaha illallah. La ilah nafyu, illallah isbat. Di sini juga ada nafyu dan isbat, yaitu innani bara'um mimma ta'budun. Peniadaan. Peniadaan itu berupa berlepas diri dari apa saja yang disembah selain Allah Azza wa Jalla. Dan isbat, penetapan, penetapan penyembahan hanya kepada zat yang telah menciptakanku, yaitu Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi inilah rukun tauhid, dua rukun tauhid pada firman Allah dalam dua ayat ini. Baik. Kemudian Allah Azza wa Jalla menggunakan lafaz illalladzi fatarani. Jama'a bainan nafyi wal isbat. Walam yakul illallah. Allah Azza wa Jalla menggunakan kalimat illalladzi fatarani. Fatarani artinya menciptakanku. Menciptakan. Fatara artinya menciptakan. Fatarani menciptakan. Di sini Allah menggunakan kalimat fatarani, menciptakanku. Ya. Hikayat Ibrahim, illalladzi fatarani. Aku hanya menyembah zat yang menciptakanku. Kenapa beliau menggunakan kalimat zat yang menciptakanku dan tidak menggunakan lafaz Allah? Aku menyembah kepada Allah. Ya. Kenapa dia tidak menggunakan kata aku hanya menyembah kepada Allah dan malah menggunakan kalimat aku hanya menyembah zat yang telah menciptakanku? Maka jawabannya ada dua. Libayani illati ifradillahi azza wa jalla bil ibadah. Kama annahu subhanahu munfaridun bil khalqi fayajibu an yufrada bil ibadah. Untuk menjelaskan alasan kita wajib mengesahkan Allah dalam ibadah. Kita terjemahkan, karena
Dia yang menciptakan, ialah yang berhak disembah. Dia yang bisa menciptakan alam semesta ini, maka dialah yang berhak untuk disembah. Dan ternyata yang menciptakan alam ini hanyalah Allah Azza wa Jalla. Tidak ada satupun yang mampu menciptakan alam ini. Menciptakan dari ketiadaan, ya. Menciptakan dari ketiadaan. Tidak ada yang mampu menciptakan sesuatu kecuali Allah. Maka satu-satunya yang bisa menciptakan adalah Allah. Maka ibadah pun, ya, ketundukan kita, patuhnya kita, itu hanya boleh ditujukan kepada Sang Pencipta tadi. Dia menciptakan, maka dialah yang berhak untuk disembah. Kemudian yang kedua, libayani butlani ibadatil asnam li'annaha lam tuftirkum hatta ta'buduha. Untuk menjelaskan batilnya ibadah kepada berhala. Batilnya ibadah kepada berhala. Karena mereka tidak mampu menciptakan apapun. Berhala-berhala yang disembah oleh kaumnya Nabi Ibrahim alaihissalam, mereka tidak mampu untuk menciptakan apapun. Ya. Maka yang tidak bisa mencipta, dia juga tidak berhak untuk disembah. Inilah makna dari kalimat illalladzi fatarani. Bisa nanya, Ustaz, bisa langsung silakan ditulis ya. Untuk pertanyaan di tengah pelajaran bisa ditulis. Baik. Itulah dalil kedua. Baik, kita lanjutkan dulu ke dalil yang ketiga. Dalil ketiga yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam menafsirkan kalimat tauhid la ilaha illallah, yaitu firman Allah Azza wa Jalla, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. Ittakhadhu, mereka mengambil atau menjadikan ahbarahum. Ahbar artinya ulama mereka. Waruhbanahum, ruhban artinya pendeta, ahli ibadah. Arbaban min dunillah, sebagai Tuhan. Min dunillah, selain Allah Azza wa Jalla. Mereka di sini adalah Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani. Orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan tokoh-tokoh agama mereka, orang-orang yang mereka tuakan, dan juga para mereka ahli ibadah mereka. Karena dalam agama mereka ada ulama dan juga ada ruhban. Ruhban ini pendeta, orang yang kerjaannya hanya di dalam tempat ibadah, hanya beribadah saja. Dia tidak belajar agama, tidak bekerja, dan hanya menjadi pelayan tempat ibadah tersebut. Dan mereka adalah ahli ibadah. Kalau ahbar, maka adalah pentolannya, yaitu ketuanya atau ahli agamanya. Dan ruhban adalah pendeta. Maka di sini orang-orang awam, masyarakat umum dari Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan fatwa atau keputusan-keputusan para ulama mereka, keputusan para pendeta mereka sebagai keputusan mutlak yang wajib ditaati. Mereka menjadikan kalam, fatwa
dari ulama mereka seakan-akan itu adalah perintah langsung dari Allah Azza wa Jalla. Padahal di situ ulama-ulama mereka telah menyimpang jauh dari kebenaran. Mereka agungkan ilmunya, padahal sebenarnya mereka tidak berilmu. Mereka tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Mereka tidak lagi mentauhidkan Allah. Mereka bahkan menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan, mendustakan ajaran para nabi, dan itu tentu saja penyimpangan yang sangat jauh. Namun orang-orang awam masih menganggap perkataan-perkataan mereka sebagai perpanjangan dari firman Allah Azza wa Jalla. Jadi apapun yang dikatakan oleh pendeta, apapun yang dikatakan oleh orang ahli agama mereka, mereka sami'na wa ata'na. Walaupun itu bertentangan dengan isi kitab yang asli, walaupun bertentangan dengan ajaran mereka yang murni. Mereka tinggalkan ajaran yang murni, mereka tinggalkan ajaran Nabi Musa, mereka tinggalkan ajaran Nabi Isa, dan mengambil fatwa-fatwa, mengambil keputusan-keputusan ya, dari para pendeta mereka. Maka hal itu menjadi sebab kesesatan bagi orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka tidak mau mengkaji kitab suci mereka. Mereka tidak mau mengkaji kitab suci mereka. Dan itu juga memang ya, didesain oleh kondisi politik yang ada di masa tersebut. Jadi mereka dibatasi kecerdasannya. Ya. Mereka tidak diperbolehkan untuk mempelajari isi kitabnya sendiri. Ya. Mereka harus mengikuti ya, kata pendeta mereka. Ya walaupun di situ para pendeta mereka menyimpang jauh. Ya. Dan ada hukum politik yang mewajibkan untuk tunduk kepada gereja. Ya. Siapa saja yang membangkang dari aturan atau gereja, maka akan dihukum, baik itu hukuman mati atau penjara atau diasingkan. Sehingga mayoritas orang-orang di situ, orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka pun semuanya tersesat. Dan ini merupakan musibah yang sangat besar. Wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida. Dalam lanjutan ayat dari ketiga ini, tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk menyembah ilahan wahida, Tuhan yang satu, yaitu Allah Azza wa Jalla. Para pendeta mengatakan Isa adalah anak Allah. Sembahlah Nabi, sembahlah Yesus. Padahal Allah hanya meminta manusia untuk menyembahnya saja. Tidak boleh melakukan perbuatan syirik. Baik, kita baca pertanyaannya. Allah menjadikan alam semesta dan segala isinya. Allah menjadikan manusia dulu pada kepada Adam menjadikan wadahnya masih menjadikan Tuhan kepada Allah. Sejak kapan manusia banyak menanjung dari Ustaz? Banyak daripada yang beriman. Baik. Sejak kapan manusia banyak melenceng tauhidnya? Pertama kali kesyirikan terjadi di zamannya Nabi Nuh alaihi salam. Nanti kita akan ada pembahasan tentang bahayanya beribadah di sisi kubur. Karena salah satu sebab dari munculnya kesyirikan adalah ketika orang-orang soleh meninggal. Ya, dan ini awal mulanya terjadi pada zamannya Nabi Nuh, sebelum Nabi Nuh maksudnya. Ketika orang-orang soleh sebelum eranya Nabi Nuh meninggal, maka para pengikutnya merasa sangat kehilangan akan sosok ulama, sosok panutan, sosok tauladan. Sehingga mereka pun menguburkan mereka, ulama tersebut, dan melukis muka-muka ulama mereka tadi ya, dalam sebuah gambar. Melukis di dinding ya, gambar muka-muka ulama mereka. Tujuannya adalah supaya mereka
mengingat perjuangan, mengingat nasihat-nasihat yang senantiasa disampaikan oleh para ulama tersebut. Maka ketika mereka melihat gambarnya, mereka pun semakin semangat ibadahnya. Oh ini loh, kita dulu pernah diajari sama syekh ini, sama syekh ini, sama syekh Wad ya. Kemudian ada Yahus, Ya'uq, Suwa, dan Nasr, ada 5 ya. Ada 5 wali Allah ya. Maka mereka pun membuat 5 lukisan dari wali-wali Allah tersebut. Waktu berlalu, jadi kemudian syaitan membisikkan bisikan kepada mereka untuk membuat yang lebih indah daripada lukisan. Yaitu buatlah patung. Kalau lukisan itu cuma 2 dimensi, tidak bisa disentuh. Cobalah buat patung yang bisa diraba, bisa dilihat, dan lebih indah. Maka para pengikutnya pun membuat patung. Ada usulan, gimana kalau kita buat patung? Oke, siap, setuju. Ya. Akhirnya dibuatlah patung dari 5 wali tersebut. Awalnya patung tersebut hanya digunakan sebagai memorial, hanya sebagai pengingat. Ya, ketika melihat patung tersebut, ingatlah mereka akan kajian-kajian yang pernah mereka sampaikan tentang ajaran-ajarannya nabi-nabi yang mereka terima sebelumnya. Menjadi kemudian semakin semangat beribadah. Namun syaitan tidak berhenti di situ. Generasi berikutnya, syaitan membisikkan kepada mereka bahwasanya patung-patung tersebut memiliki kesaktian-kesaktian, bisa mendatangkan manfaat, bisa mengabulkan hajat, bisa menolak mudarat. Ya, kemudian dibisikkan bahwasanya dulu bapakmu itu berdoa kepada patung ini, ya. Kepada patung ini memiliki kekuatan gaib yang sangat luar biasa dan segala macamnya. Ya, sehingga ini berlalu generasi ke generasi, setelah mungkin 2 generasi atau 3 generasi, yang mana melupakan ya, kisah sejatinya, kisah yang sebenarnya dari para wali Allah tersebut. Ya. Akhirnya generasi-generasi yang datang pun ujung-ujungnya malah menyembah berhala tadi. Ya. Mereka melupakan ajaran para wali Allah tersebut dan beralih menyembah patung-patung tadi. Itulah awal mula kesyirikan. Maka kemudian Allah Azza wa Jalla mengutus Nabi Nuh alaihi salam. Itu awal mula kesyirikan. Dan kesyirikan tersebut masih ada hingga sampai zaman sekarang. Dengan berbagai macam model. Ya. Ini tidak harus berupa patung, bisa juga dengan berupa kubur, ataupun yang semacamnya. Baik, ya, itu tentang kisah awal mula terjadinya kesyirikan. Insya Allah nanti akan dibahas pada babnya tersendiri. Kemudian apakah ada hikmahnya? Apa hikmahnya terjadi kesyirikan ini? Sebenarnya kesyirikan itu terjadi atas pilihan dari manusia itu sendiri. Allah Azza wa Jalla telah menurunkan wahyu, mengutus para nabi. Mereka membawa kitab. Kemudian memberikan kehendak atau pilihan kepada manusia untuk beriman atau kufur. Kalau yang beriman maka itulah yang Allah inginkan. Maka kalau terjadi kekufuran maka kekufuran tersebut yaitu atas dasar pilihan dari manusia itu sendiri. Hikmahnya tentu saja ada sangat banyak, yaitu adanya dakwah, adanya istighfar, adanya taubat, adanya perjuangan dalam mendakwahkan tauhid, adanya diutusnya para rasul. Itu semuanya merupakan hikmah dari kesyirikan tersebut. Baik. Ala kulli hal, kesyirikan yang terjadi itu atas pilihan dari manusia itu sendiri. Dan kita tidak boleh menisbatkan keburukan kepada Allah Azza wa Jalla. Walaupun memang ciptaan Allah. Kemudian kita tidak boleh menisbatkan sesuatu yang buruk kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, kita lanjutkan dalil keempat, yaitu firman Allah Azza wa Jalla, "Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah."
Alladzina amanu asyaddu hubban lillah. Wa minan nas, di antara manusia, may yattakhidhu min dunillah, ada yang mengambil, yattakhidhu mengambil atau menjadikan, min dunillah, selain Allah, andadan, sebagai Tuhan. Tuhan selain Allah, ya. Yuhibbunahum kahubbillah. Kemudian mereka mencintai berhala-berhala tadi, kahubbillah, sebagaimana mereka mencintai Allah. Jadi di sini orang-orang musyrik mereka juga mengenal Allah Azza wa Jalla. Orang-orang musyrik kafir Quraisy yang di zaman Nabi SAW, mereka juga mengetahui, mengimani kepada Allah, mengimani bahwasanya satu-satunya pencipta adalah Allah. Mereka juga mencintai Allah. Namun mereka tidak mau hanya cintanya ditujukan kepada Allah. Mereka punya berhala adalah Ta'uzza dan Manat. Maka mereka pun juga membagi cintanya, cinta yang berupa ketundukan kepada berhala-berhala tadi. Dan mereka tidak hanya ibadah kepada Allah, namun mereka pun juga ibadah kepada berhala-berhala tersebut. Bahkan orang-orang musyrik kafir Quraisy mereka lebih mendahulukan pengagungan, lebih mendahulukan ketundukan mereka terhadap berhala-berhala mereka. Dan ini jelas bisa kita lihat dari sirah perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana mereka sangat memusuhi dakwah tauhid. Mereka berusaha untuk, mengejek Nabi, menghalangi dakwah Nabi, menyiksa orang-orang yang beriman. Dan itu merupakan bukti bahwasanya mereka tidak mau tunduk kepada Allah dan lebih memilih untuk cinta dan tunduk kepada berhala-berhala tersebut. Ya. Dan itu, ya. Jadi sifat mencintai kepada selain Allah, kepada berhala, itu merupakan sifatnya orang-orang musyrik. Dan yang dimaksud cinta di sini adalah cinta yang dimaksud di sini adalah cinta ketundukan dan penghambaan diri. Cinta ketundukan dan penghambaan dirinya, bukan cinta antar manusia, karena itu adalah sesuatu yang tabii, sesuatu yang wajar. Namun cinta yang dimaksudkan di sini adalah cinta yang disertai dengan ketundukan. Dia mau merendahkan dirinya, mau bersujud, mau kemudian mengerjakan apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang, lebih mengedepankan perintah mereka daripada yang lainnya. Itulah yang dimaksudkan dengan cinta ibadah. Ya. Jadi cinta ibadah, maksudnya adalah cinta ibadah yang disertai ketundukan dan penghambaan dirinya. Adapun cinta antar manusia seperti suami kepada istrinya atau orang tua kepada anaknya, cinta tersebut tidak sampai pada tahap penghambaan diri, ya. Karena tidak mungkin, ya. Karena sering, ya, bahkan sering terjadi antara suami dan istri berantem, ya. Dan itu mungkin bukanlah bentuk penghambaan diri. Karena kalau seandainya dia menghambakan diri, tentu saja tidak akan ada pertengkaran rumah tangga. Juga tidak mungkin orang tua marah kepada anak atau anak marah kepada orang tua. Karena cinta antar manusia adalah cinta yang tabii dan bukan cinta ibadah, bukan cinta penghambaan diri. Sementara cinta yang dimaksudkan di sini adalah cinta ibadah. Dan orang muslim, orang mukmin wajib mencintai Allah dengan cinta, ya, yang disertai dengan ketundukan dan penghambaan diri. Menjalankan segala perintahnya, mencintai keputusan-keputusan Allah, lebih memilih keputusan Allah daripada aturan-aturan manusia yang menyelisihi keputusan Allah tersebut. Dan itulah Muslim yang sejati, lebih mendahulukan Allah, lebih mendahulukan aturan Allah daripada aturan makhluk.
Baik. Kemudian yang terakhir, dalil kelima adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Man qala la ilaha illallah." Siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan mengingkari mengingkari bima yu'badu min dunillah, dengan apa saja yang disembah selain Allah, yang disembah selain Allah. Haruma maluhu wa dam, maka harta dan darahnya haram untuk ditumpahkan, haram untuk disakiti, hartanya haram untuk dirampas. Wa hisabuhu 'ala Allah azza wa jalla, dan kemudian perhitungan amalnya maka itu terserah Allah azza wa jalla. Ya. Jadi di sini tafsir tauhid, ya, setelah tadi dia menafikan, setelah ada rukun tauhid, ada nafyu dan isbat, menafikan sesembahan selain Allah dan menetapkan ibadah hanya kepada Allah, harus disertai dengan mengingkari atau meyakini batilnya sesembahan selain Allah. Inilah inti dari dalil bab ke-6 ini, yaitu tentang wajibnya bara'ah, wajibnya berlepas diri, wajibnya mengingkari sesembahan lain selain Allah. Atau istilahnya, kita wajib meyakini batilnya ibadah-ibadah yang ditujukan kepada selain Allah. Kita wajib meyakini batilnya agama Nasrani. Kita wajib meyakini batilnya agama orang-orang musyrik. Kita wajib meyakini batilnya agama orang-orang Yahudi. Kita wajib meyakini batilnya agama orang-orang Buddha, Hindu, dan semacamnya. Ya, itulah tauhid yang sejati. Jadi tidak hanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah saja, tidak cukup hanya ibadah kepada Allah saja, mengakui Allah sebagai Tuhan, namun juga harus dibarengi dengan meyakini batilnya sesembahan lain selain Allah. Karena di zaman ini, ya, banyak sudah muncul berbagai macam pemikiran toleransi, ya. Mereka menggunakan kata toleransi biasanya. Mereka mengatakan lakum dinukum waliyadin, namun mereka menyelewengkan maknanya, ya. Mereka mengatakan semua agama itu sama, hanya mengarah kepada Tuhan yang sama dengan jalan yang berbeda. Dan ini tentu saja keyakinan yang batil. Meyakini semua agama sama merupakan keyakinan yang batil, bahkan merupakan salah satu nawaqidul Islam, salah satu pembatal-pembatal keislaman. Walaupun dia Muslim, contoh misalnya dia Muslim menyembah Allah, namun ketika melihat orang Nasrani datang ke gereja, hatinya tidak mengingkari, bahkan cenderung membenarkan peribadatan mereka, cenderung mengatakan bahwasanya ibadah mereka itu juga benar, ya. Hanya saja cara ibadah mereka berbeda dengan kita, ya, semacamnya. Kalimat-kalimat tersebut, ya, maka itu tentu saja merupakan pendustaan kepada kalimat tauhid. Dalam kalimat tauhid tadi kita diminta untuk meyakini batilnya sesembahan lain selain Allah. Dari kata la ilah, tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan yang berhak. Berarti semua selain Allah adalah sesuatu yang batil, yang tidak boleh disembah. Maka apabila ada orang ketika melihat orang Nasrani datang ke gereja, kemudian dalam hatinya mengatakan, oh mereka benar, maka itu tentu saja merupakan perbuatan yang
sangat 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 batil. Keyakinan yang sangat batil yang bahkan termasuk salah satu nawaqidul Islam. Ya. Jadi dalam mentauhidkan Allah, ya, dalam beribadah kepada Allah, selain kita ikhlas, ibadah kita, doa kita, tawakal kita, bersandarnya kita, harapan kita kepada Allah, itu tidak sudah ikhlas, ya, harus ditambah dengan meyakini batilnya sesembahan lain selain Allah. Dan tentu saja tidak harus dengan sikap anarkis. Tidak harus dengan kemudian menggeruduk gereja. Tidak boleh seperti itu. Kita meyakini batilnya peribadatan kaum Nasrani. Tetapi kita tidak diperbolehkan untuk mengganggu ibadah mereka. Karena orang-orang selain Islam yang hidup di negara ini, ya, mereka statusnya adalah kafir mu'ahad, ya. Orang-orang kafir yang terikat dengan perjanjian damai antara kita kaum muslimin di negeri ini dan juga kaum Nasrani di negeri ini. Ada perjanjian damai, ya, yang tidak boleh satu sama lain saling menyakiti, saling mengganggu ibadah-ibadah yang lain, ya. Karena mereka, ya, dan kita telah melakukan perjanjian damai, ya, yang diwakili oleh para pemerintah kita. Jadi walaupun kita meyakini batilnya, kita tetap katakan ibadah kepada Nabi Isa, kepada Yesus adalah ibadah yang batil, ibadah yang salah, termasuk perbuatan kufur kepada Allah dan terancam dengan neraka. Namun, ya, tentu saja kita tidak diperbolehkan untuk bersikap anarkis, ya, menyakiti mereka, mengganggu ibadah mereka, karena mereka, ya, telah terikat perjanjian damai dengan kita semuanya di negeri ini. Baik, Allah Ta'ala a'lam. Baik, itulah kajian ringkas, syarah ringkas dari kitab Tauhid dari bab ke-6 ini. Untuk lebih jelasnya silakan dibuka PDF yang telah kami share. Silakan dibaca-baca kembali. Baik. Baikkan dengan orang yang memberikan tawassul dengan alasan ada dalam surah Al-Isra ayat 57. Baik, kita cari dulu ayatnya. Itu dalil yang pertama, Ustaz. Iya, sebentar. Al-Isra ayat 57. Ulaika alladziina yad'uuna yabtaghuuna ila rabbihim al-wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Sebenarnya dalil yang digunakan dalam orang-orang yang bertawassul ada pada ayat yang lain, bukan pada ayat ini, yaitu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihimul wasilah. Nanti akan dibahas juga dalam bab yang khusus, ya. Yaitu pada surat Al-Maidah ayat ke-35 yang sering disalahpahami oleh para pelaku kesyirikan, terutama yang ada di negeri kita. Mereka salah menafsirkan firman Allah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihimul wasilah. Nanti insya Allah akan ada pembahasannya. Ada pembahasannya, itu juga akan dibahas pada bab yang tersendiri. Itu pembahasannya sangat panjang. Itu tentang tawassul. Pembahasannya adalah tentang tawassul, mencari wasilah dalam ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Namun di sini mereka, ya, orang-orang, ya, saudara-saudara kita tadi, mereka salah menafsirkan ayat tersebut. Mereka menafsirkannya seolah-olah kita diminta untuk bertawasul dengan orang-orang yang telah meninggal. Padahal yang dimaksud adalah tawasul dengan amal-amal soleh, ya. Tawasul dengan amal-amal soleh, atau tawasul dengan asmaul husna, atau bertawasul dengan minta doa dari orang soleh yang masih hidup, ya. Adapun, ya, mereka, ya, orang-orang yang terjatuh dalam kesalahan ini,
Mereka malah menafsirkannya wasilah tadi adalah wasilah perantara orang soleh yang telah meninggal. Dan ini merupakan pemahaman yang sangat keliru. Bagaimana juga telah kita jelaskan ya pada hadis Riyadhus Shalihin tentang kisah tiga orang yang terkurung dalam gua, kemudian mereka bertiga bertawasul dengan menyebut amal soleh yang pernah mereka lakukan. Ya, jadi itu adalah tawasul yang syar'i, tawasul yang masyru' yang selayaknya digunakan oleh kaum muslimin, yaitu bukan tawasul dengan menyebut amal soleh yang pernah mereka kerjakan dan bukan dengan minta tawasul kepada orang yang telah meninggal. Baik, ada lagi yang ditanya? Baik ya, kita ringkas lagi. Dalil pertama menunjukkan tentang batilnya penyembahan orang-orang musyrik karena yang mereka sembah sejatinya juga merupakan hamba Allah yang juga beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan hamba yang beribadah tidak mungkin dijadikan sebagai Tuhan. Dalil yang kedua yaitu tentang uh, tafsiran lain dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Nafyu dan isbat. Nafyu pada kata ini bara'um mimma ta'budun, lepas dari segala penyembahan kepada selain Allah. Isbat pada kata illalladzi fatarani. Penetapan ibadah hanya kepada zat yang telah menciptakan, yaitu Allah Azza wa Jalla. Kemudian dalil ketiga yaitu tentang kesesatan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Salah satu sebab mereka tersesat adalah mereka lebih mendahulukan perkataan para pendeta mereka, para tokoh agama mereka daripada ajaran mereka yang sebenarnya. Ya, jadi mereka membuang ajaran mereka yang murni, kemudian mengambil fatwa pendeta mereka, menjadikan perkataan mereka seolah-olah adalah firman Tuhan. Kemudian dalil keempat yaitu tentang cinta ibadah, cinta yang disertai ketundukan dan penghambaan diri itu hanya boleh ditujukan kepada Allah Azza wa Jalla. Apabila ditujukan kepada selain Allah yang seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin Quraisy, maka hal tersebut merupakan bentuk kesyirikan. Dan yang kelima, setelah kita merealisasikan tauhid, ya, setelah kita mengetahui wajibnya ikhlas dalam ibadah, kita pun juga harus meyakini batilnya penyembahan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Kita meyakini kebenaran agama Islam dan juga meyakini batilnya agama-agama yang lain seperti Kristen, Yahudi, Buddha, dan lain sebagainya. Meyakini batilnya mereka tanpa melakukan perbuatan-perbuatan anarkis tentunya. Baik. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan atau disilahkan dilanjut di grup WhatsApp. Baik, kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ada lagi? Kapan kita ujian? Kalau ujian ini pertemuan ke-6, nanti setelah pertemuan ke-8 ya. Jadi masih ada 2 pertemuan lagi ya. 2 pekan nih, setelah 2 pekan baru nanti ada ujian semester.
Jadi silakan nanti dibaca-baca kembali materi-materi yang telah kita share untuk materi tauhid ini, diperhatikan baik-baik karena soalnya berbobot ya. Soal-soalnya mungkin kita akan menggunakan soal yang cukup berbobot ya, dan bukan soal-soal biasa. Baik, ada tinggal semester. Allahu a'lam. Nanti kita diskusikan lagi dengan Ustaz Daud ya. Nanti kita diskusikan lagi. Kemungkinan tidak ada tinggal semester, hanya saja mungkin mengulang ujian. Baik. Barakallahu fikum. Ya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.